Shalom dan selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Ningsih Rambiau dengan NIM 2320024, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Kristen Wira Wicana Sumbar. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas 5 saya Kapitas Rekta Sumbar dengan dosen pengampu Desi Asnan Sitania PPC SSI Teol MSI. Materi kali ini yang saya bahas yaitu karakteristik sosial dan ekonomi dalam masyarakat Sumbar. Pertama itu, sebelum kita memulai materi ini, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari sosial dan ekonomi. Sosial itu segala hal yang melekat pada kehidupan manusia seperti tradisi, adat, kelompok, dan masyarakat. Yang kedua itu ekonomi yang dapat berupa kehidupan masyarakat atau suatu usaha dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial ekonomi oleh masyarakat Sumbar dilakukan dalam 3 jenis pertukaran. Dalam ekonomi yang pertama itu ada resiprositas, yang kedua ada sistem pertukaran barter, yang ketiga itu ada sistem pertukaran menjual. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian pertukaran resiprositas. Resiprositas merupakan cara pertukaran antara barang dan jasa yang diberikan dengan tujuan agar suatu pemberian yang pada akhirnya menimbulkan kewajiban berupa suatu mata rantai antara pemberian dengan kewajiban timbal balik yang tak pernah henti. Contohnya itu pada saat ini kepala desa sama masyarakat. Misalnya kepala desa akan membangun suatu proyek dan akan membutuhkan masyarakat untuk saling memberikan ini pendapat pada masyarakat, dan ini kepala desa menerima pendapat masyarakat tersebut sehingga masyarakat bisa menghadiri undangan yang telah kepala desa memberikan kepada masyarakat tersebut. Yang kedua itu ada pertukaran barter. Pertukaran barter itu suatu pertukaran objek secara timbal balik tanpa menggunakan uang dan mungkin dapat mengurangi biaya-biaya transaksi baik secara sosial, budaya, politik, serta pribadi. Contohnya itu ini pertukaran barter itu pasti kita sering lihat, apalagi kalau di Sumba. Di Sumba itu dapat ini terdapat yang namanya contohnya saya dulu tuh pernah lihat di kampung saya, misalnya tetangga yang satu kehabisan beras, yang satu membutuhkan lombok, beras sama lombok ini ditukar begitu. Itu merupakan suatu contoh barter. Yang ketiga itu ada menjual. Menjual merupakan transaksi yang memiliki fungsi dan sifatnya tersendiri, yang pada akhirnya itu memiliki tujuan agar barang dan jasa dapat ditukar menggunakan uang. Pasti kita sering lihat pergi pasar, sehingga kita dapat melihat di pasar itu ada penjual dan pembeli. Itu merupakan cara interaksi sosial ekonomi antara masyarakat. Dalam ekonomi sosial, ketiga sistem pertukaran yang telah saya bahas di atas tadi semua dilakukan secara bersamaan karena masyarakat lebih mengutamakan satu cara, baik jangka lama sampai atau panjang. Dalam hubungan ini merupakan jaminan terbaik bagi seseorang dalam berkelangsungan hidup baik pribadi maupun kelompok. Saya ulangi, di Sumba juga itu terdapat 3 hukum yang dikenal oleh masyarakat Sumba. Ada hukum adat, ada hukum gereja, dan ada hukum negara. Yang pertama itu saya akan membahas tentang hukum adat. Hukum adat apabila di suatu kampung atau daerah itu memiliki permasalahan yang berkaitan dengan adat. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di adat itu, maka dibutuhkan dengan yang namanya ketua kabihu atau
kepala adat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang di kampung itu berkaitan dengan hukum adat. Yang kedua itu ada hukum gereja. Hukum gereja itu merupakan apabila di dalam masalah tersebut berhubungan dengan gereja, maka yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut itu yaitu majelis jemaat sama pendeta. Yang ketiga itu ada hukum negara. Apabila permasalahan yang terjadi di kampung tadi itu belum terselesaikan, maka kepala adat bersama dengan majelis jemaat beserta pendeta itu untuk memberikan ini permasalahan tersebut atau memutuskan permasalahan tersebut harus dibawa secara hukum agar bisa secara hukum negara agar bisa masalah yang terjadi di kampung tersebut terpecahkan atau terselesaikan dengan baik dengan membawa hukum negara tersebut. Dari ketiga hukum yang ada di Sumba ini saling terkaitan antara hukum adat maupun hukum gereja dan hukum negara, sehingga masalah yang terjadi tersebut itu terselesaikan dengan baik. Sekian materi yang saya sampaikan untuk saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. Terima kasih Bu.